kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Yesus. Bapa, hamba adalah hamba yang tidak berguna. Kau yang utus hamba-Mu ini datang ke tempat ini bukan karena hebat dan kuat gagah dari hamba-Mu, tapi biarlah hanya Roh-Mu Tuhan yang nyata sempurna. Biar setiap yang disampaikan, setiap firman, setiap sharing Tuhan pada malam hari ini, itu yang membuat kami terus dan terus dan terus haus dan lapar akan Engkau, dan tidak akan pernah cukup akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom semua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Ibu Lisbeth, Pak Budi, dan semuanya. Oke. Saya sebenarnya deg-degan ya. Aduh, gemeteran loh saya beneran. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Fania. Saya dari kita bilang ya, kita sama-sama saudara lah ya di Bahtera gitu ya. Saya dari Mahanaim dan menurut saya bukan sebuah kebetulan. Saya sudah masuk mungkin mau 3 minggu ada di tempat ini, di Solo tepatnya. Saya pindah dan karena ibu kan bilang, ya harus redominate. Kalian sinar saya, sinar para pemimpin tuh gak nyampe kalau ke pelosok-pelosok, ke kota-kota, ke daerah-daerah. Oh ya, oke, siap. Dan sampailah saya di hari ini. Oke. Hari ini saya mau sharing. Jadi sebenarnya saya tuh udah dapat dari ya kurang lebih seminggu yang lalu ya Bu ya, untuk chat Fania sharing ya, khotbah ya, oke. Tapi sebenarnya saya tuh gak tahu mau sharing apa. Sampai saya doa, Tuhan mau sharing, aku pengen aku sharing apa ya, segala macam. Saya bukan khotbah lah ya, sharing. Dan sampai Tuhan tuh bukakan sebuah hal yang menurut saya tuh sampai wow, Tuhan tuh benar-benar ajaib ya. Apalagi ya saya gak mengkhususkan dan gak mengeksklusifkan beberapa denominasi atau beberapa unit atau beberapa bagian dari Bahtera, tapi sebenarnya jatah kita di Bahtera tuh gede banget. Dan Tuhan tuh ngomong ini. Nah, nanti sama kita mau belajar. Yuk sama-sama kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Kayaknya Bapak Ibu semua udah tahu deh ini tentang apa ya ayatnya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Jadi tadi pagi saya tuh streaming. Siapa yang sini streaming? Streaming ya, jemaat streaming Indonesia ya, JSI. Siap. Kita semua JSI ya. Jemaat streaming Indonesia. Saya tuh diledekin Bapak Ibu. Ini acara tuan rumahnya Mahanaim ya. Ini orang Mahanaim malah kagak pulang katanya gitu. Ya udahlah ya, Tuhan berkehendak saya jadinya di sini. Oke. Saya tuh lihat, jadi saya dapat ayat ini dari tadi pemimpin dari tempat ini ya, Ibu Selvi. Beliau tuh kasih ayat ini juga, kalau Bapak Ibu perhatian. Ayatnya sama persis, dan dari sini tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sesuatu. Sama-sama kita mau baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kayak Bapak Ibu belum mudeng ya sama ayatnya nih. Kayaknya masih, coba tepok dulu kiri kanannya ya. Bangun. Kayaknya masih di Mahliga ini semua nih ya. Masih di tamannya Tuhan ya. Masih belum nyadar. Sekali lagi kita mau baca yang kencang dengan penuh iman, dengan penuh ucapan syukur. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi, mereka berjalan dan tidak menjadi. Amin. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Sekarang saya mau tanya ya Bapak Ibu. Kata-katanya itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kunci untuk kita mendapatkan kekuatan baru itu, kita bisa jadi Raja Wali yang naik terbang, dan kita gak akan pernah jadi lesu dan gak akan pernah jadi lelah. Kuncinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Pernah gak Bapak Ibu semua imajinasikan bahasanya? Imajinasikan menanti-nantikan itu seperti apa ya?
Coba sekarang berpikir ya, semua berpikir ya. Karena saya anak muda jadi kayaknya di sini di bawah 40 semua kan. Jadi kita agak ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, anak muda. Menanti-nantikan. Coba, kira-kira kalau dengar kata atau baca kata menanti-nantikan Tuhan, kira-kira menanti-nantikan itu seperti apa ya? Saya ambil contoh perumpamaan yang kemarin Ibu Lisbeth yang minggu lalu, yang dari itunya apa? Penglihatan apa mimpinya Om Jo ya. Kayak kita mau naik kereta, tapi keretanya belum jalan. Atau kita mau naik kereta tapi keretanya belum datang. Benar nggak? Kita udah beli tiket, pasti. Udah bawa barang-barang, pasti. Tapi kita belum lihat nih keretanya. Atau mungkin kita mau naik kereta yang jarak jauh. Biasanya kalau jarak jauh kan udah ngetem gitu ya di relnya gitu. Tapi kan belum jalan. Nah kita menanti-nantikan nih kapan ya jalannya? Kapan ya keretanya datang ya? Nah itu menanti-nantikan. Atau mungkin Bapak Ibu yang punya mungkin pacar gitu ya. Atau dulu waktu zamannya Bapak Ibu pas pacaran, mungkin kalau yang LDR gitu ya, atau aduh aku menunggu kapan ini ya malam minggu gitu mungkin. Nah itu menanti-nantikan. Orang selama ini bilang gini, menanti-nantikan Tuhan, oh ya kita duduk diam, diam aja. Menanti-nantikan Tuhan tuh ya diam aja, udah pokoknya diam. Menanti-nantikan, tunggu Tuhan datang. Kita menanti-nantikan, nggak gitu, nggak kayak gitu. Namanya kita mau menanti-nantikan, mau ketemu Bapa, mau ketemu Yesus, mau ketemu kekasih hati kita, sahabat kita. Gak mungkin kita cuma diem doang, gak mungkin. Nah makanya kunci yang pertama untuk kita bisa menantikan Tuhan, yang pertama apa? Mengenal siapa yang kita nantikan, betul gak? Kenal gak Bapak-Bapak siapa? Kenal gak Yesus siapa? Kenal gak Roh Kudus siapa? Kenal gak yang kau sebut bilang Jehovah Jireh, Holy Spirit, yang awal dan yang akhir, King of Kings? Kalian kenal gak? Sebapak ibu saudara kenal gak? Jangan-jangan Bapak Ibu gak kenal. Gak akan bisa nanti-nantikan Tuhan seperti ayatnya kalau engkau gak kenal Tuhanmu itu siapa. Punyai pengenalan akan Tuhan. Itu pondasi paling pertama untuk kita bisa menantikan Tuhan. Oke, kita sama-sama buka yuk sekali lagi di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Kita sama-sama buka Alkitab kita. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Oh ya, kira-kira saya berapa lama ya? Oh ngalir aja, oke, jam 1 pagi lah ya. Oke, sudah? Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, setelah kita kenal, yang kedua kita harus punya hubungan. Saya mungkin bisa kenal siapa Hezki, saya bisa kenal Daniel, Karini, saya kenal. Tapi mungkin gak punya hubungan? Apa udah pasti punya hubungan? Belum tentu. Belum tentu. Eliezer, kenapa sih dia nggak ada? Dia kan gagal ya sebenarnya. Dia kenapa? Karena dia bilang gini, Allahnya Abraham. Tahu, iya Allah Abraham benar. Tapi punya hubungan nggak? Ya. Yang kedua harus punya hubungan. Hubungan itu, kalau Bapak Ibu mungkin nanti di rumah ya bisa gali lebih dalam. Hubungan itu dalam bahasa aslinya artinya tuh agreement. Artinya itu persetujuan. Agreement tuh banyak ya. Persetujuan, permufakatan, perjanjian, kecocokan, kerelaan. Banyak. Agreement tuh artinya banyak. Dan
kalau kita ngomong sebuah hubungan, itu kita bicara soal yang dalam. Kenapa? Tuhan itu mainnya nggak dicetek. Tuhan tuh nggak main di permukaan tuh enggak. Tuhan nggak main yang di daging, yang di jiwa, enggak. Tuhan main yang di dalam. Tuhan main yang di dalam. Tuhan main yang di mana? Yang di roh. Tuhan bergeraknya di mana? Di roh. Di roh. Bapak Ibu nggak akan bisa nangis kayak tadi, nggak akan bisa ketemu Tuhan kayak tadi, kalau Bapak Ibu nggak memutuskan untuk Tuhan, aku mau masuk lebih dalam dan masuk ke roh, sampai ke rohku gitu. Benar nggak? Gak mungkin, gak mungkin. Percuma orang bilang, ya Tuhan, ya tahu. Tuhan Yesus kan, ya Tuhan Yesus Kristus kan yang lahirnya dirayain tuh Natalan 25 Desember. Orang bisa tahu, belum tentu punya hubungan. Punya hubungan sama Tuhan. Kenali areanya dia. Masuk lebih dalam. Masuk, beranikan dirimu masuk lebih dalam. Nah, ketika Tuhan bermain di sebuah area yang namanya kedalaman, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Dulu kita punya tema Bahtera di Call Santudip. Masih ingat? Ada yang ikut acaranya? Di Call Santudip? Oke. Saya juga ikut. Itu baru-baru bertaubat lah ya, masuk Mahanaim di Call Santudip. Kedalaman itu apa sih sebenarnya? Kedalaman itu sama kita mikir, oh ya harus kusuk doa. Kedalaman itu adalah gini, sebuah area di mana ada sisi positif, bukan positif, ada sisi sini dan sisi sini, sisi A dan sisi B. Maksudnya apa? Sisi A, kau akan sama Tuhan, benar, akan ketemu Tuhan, kau akan punya hubungan sama Tuhan yang intim, yang dalam dan segala macam. Itu sisi A. Enak ya, punya hubungan sama Tuhan, enak nggak? Enak. Tapi sisi satunya lagi, resikonya, engkau gak akan bisa bilang Tuhan ini punyaku, Tuhan ini untukku, ini bagiku, segalanya hanya untukku, segala kemuliaan hanya bagiku. Enggak. Untuk siapa? Tuhan. Gak ada lagi diriku, hanya Engkau Tuhan. Itu kedalaman. Bapak Ibu pernah berenang? Pernah berenang ya? Kalau semakin dalam, semakin bisa nafas apa semakin gak bisa nafas? Semakin gak bisa nafas. Sama. Kedaginganmu gak akan bisa nafas di situ. Keinginanmu gak akan bisa nafas di situ. Mungkin saya nggak tahu ya. Tapi terkadang gitu ya, kita sebagai Bahtera, kita tuh kayak sok rohani kok menurut saya loh ya, beneran ya. Kan Bahtera nih, pakainya kemana-mana talit ya kan. Pakai apa nih, angkat mahkota, apalah gitu, sebut. Loh saya kan cuma Bahtera, jadi saya nggak ada ngomongin ya. Kan saya juga Bahtera, saya ngomongin diri saya sendiri ya jadinya. Terus rohani kok. Ke loncer aja gitu bahasanya, loncer apa ya bahasa Betawi itu? Lancar ya, lancar aja udah kayak udah kebiasaan, rutinitas. Tapi sebenarnya nggak ngerti kok. Apa sih yang selama ini engkau bilang Hineni? Semua karena Tuhan, anugerahnya. Kita nggak ngerti kenapa kita nggak berani main di sini. Kita cukup di sini nih, ya oke, di sini, oke, bener, punya hubungan, senang sama Tuhan, jalan bareng sama Tuhan, senang ya, semua juga senang. Tapi mau nggak masuk ke sini? Mungkin misalnya ketika masuk di sini, Bapak Ibu semua tiba-tiba Tuhan suatu hari bilang, gak ada ibadah, semua turun ke jalanan, penginjilan, atau mungkin bagi makanan, atau keluarin semua yang ada di dompetmu, kasih ke orang. Di sini, gak ada alasan lagi tuh. Ini uangku Tuhan. Oh ya, yang di dompet aja ya Tuhan, ATM enggak, nggak bisa. Gak bisa kayak gitu, gak bisa. Gak semua orang mau main di sini. Padahal ini kunci untuk bisa apa? Tadi ayatnya mendapat kekuatan. Oke, lanjut. Hari ini banyak buka ayat, nggak apa-apa.
apa ya. Selanjutnya, Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Ketika kita udah punya hubungan, kita udah merelakan diri. Tadi kan hubungan itu apa? Kerelaan ya. Kita udah merelakan diri, kita udah punya hubungan. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang suka berhutang. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka apa? Berhutang. Kita cuman istilahnya main di kedalaman. Dan ini yang jadi berkat buat hidup kita. Dan menurut saya ini berkat yang ada di Bahtera, yang dari turun-temurun dari engkong, dari Pak Petrus Agung, dari Pak Daniel, Ibu dan semuanya. Menurutku ini berkat untuk Bahtera. Keluaran 19 ayat 5. Sudah? Saya bacakan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ketika kau punya hubungan, kau punya perjanjian sama Tuhan, di situ ada apa? Berkatnya jadi harta kesayangan. Siapa sih yang nggak mau jadi harta kesayangan Tuhan? Mungkin kalau yang orang lain nih ya, Tuhan gak pilih kasih sih, saya percaya ya. Cuma mungkin ada yang spesial gitu. Ada, setiap orang tuh ada spesialnya. Mungkin suatu ketika siapa ya, Anu gitu ya, si Anu, Tuhan tolong. Mungkin Tuhan kayak cuman, oh ya nolonginnya nanti ya gitu. Tapi ada seseorang yang mungkin Tuhan tolong, cuman gitu doang. Tapi Tuhan kayak malaikat tolong bantu dia AC. Kan senang kayak gitu kita. Dan menurutku ini jatah Bahtera. Ini jatah Bahtera. Jatah C, jatah Mahanaim, semuanya. Ini jatah kita. Jadi harta kesayangan Tuhan. Nah, masalahnya selama ini kita kemana? Coba lihat kanan kirinya, bilang, selama ini kita kemana? Kemana? Harusnya jadi harta kesayangan. Apapun dalam hidupmu itu semua dipenuhi Tuhan, benar gak? Harusnya selama ini yang jadi pokok doa kita pengen lawatan, kita pengen grand finale Harvest, harusnya itu terjadi, benar gak? Lo harta kesayangan pasti dispesialin Tuhan dong. Nah selama ini, jadi kenapa sampai saat ini belum terjadi? Pasti terjadi, cuman belum sekarang. Kenapa? Selama ini kita kemana? Gak tahu. Kita selama ini kemana kita gak tahu. Balik lagi tuh ke sini nih. Karena selama ini main di area sini. Tuhan, oh iya. Berhubungan, oh iya. Benar sih, setia jam 4 pagi bangun. Di sini ada doa pagi jam 5, ada doa senja jam 5 sore. Benar, hubungan benar. Tapi menurut saya bukan itu gak boleh ya. Itu sangat boleh. Tapi kau harus punya yang pribadi di sini. Secret place itu. Kau harus beraniin main di kedalaman, jangan mau main di pelataran. Masuk. Jangan jadikan tabut ini cuma sekedar pajangan. Beraniin. Gak akan enak, benar. Pasti gak enak, percaya sama aku. Aku saksian ya. Saya sekalian bercerita ya, background latar hidup saya aja. Saya itu lahir di sebuah keluarga yang menurutku apa ya dibilang oke, ya enggak, dibilang cukup, ya enggak juga, tapi ada aja lah ya setiap hari berkatnya. Papa saya itu tukang ojek, serius, papa saya itu tukang ojek sekolah. Mama saya itu dulu kerja jadi karyawati di sebuah perusahaan gitu ya. Nah tapi karena ya koronces ini nih gitu ya, dikeluarin lah istilahnya, singkat cerita dikeluarin karena mama saya tuh karyawan lama. Biasanya kan gitu ya, kalau perusahaan tuh kayak gitu, udah karyawan lama, kamu mau pensiun dini atau kamu mau kamu pensiun dini apa kamu mau dipindah, biasanya gitu kan. Mama saya ya nggak mau, cinta keluarga ceritanya, dia nggak mau keluar. Papa saya ojek sekolah. Sekarang ada sekolah nggak bapak ibu? Nggak ada. Jadi ya udah nggak kerja. Saya punya adik saya umur tahun 2006
berarti sekarang masuk SMA ya, masuk SMA. Dan saya ini baru lulus kuliah. Nah, awal-awal dari corona itu beneran saya nggak tahu ya tempat ini ya, tapi kalau di Jakarta itu bener-bener yang namanya apa ya, mencekam. Itu awal-awal banget ya. Sekarang sih udah santuy lah ya, udah santai, nggak pakai masker dan segala macam. Waktu awal-awal kalau saya bisa bilang ya, itu mencekamnya udah kayak akhir zaman. Wah, itu parah deh. Saya bisa merasakan apa yang dikatakan di Alkitab gitu ya, kamu akan dikejar-kejar, kamu mencekamnya banget. Kenapa? Karena polisi akan terus keliling-keliling, nggak pakai masker, angkut. Berjualan, angkut. Serius. Saya pernah makan ya. Ini intermezzo dulu. Saya lagi makan, tiba-tiba kan emang peraturannya nggak boleh ada yang makan, harus bawa pulang gitu ya. Tapi saya kayak ada restoran yang nakal, yaudah saya makan. Dari tengah makan, Mbak boleh keluar dulu nggak Mbak, ada Satpol PP. Oh iya, saya keluar gitu. Beneran saking mencekamnya tuh kayak gitu. Diusir saya sama restorannya, untung nggak bayar. Untung nggak jadi bayar ya, jadi saya senang juga sih. Nah, balik cerita. Di keluarga yang menurut saya ya, bukan keluarga ideal. Papa saya baik, mama saya baik. Saya dari kecil kan diajarin tentang kekristenan, papa mama saya tuh WL dan segala macam. Dan hidupan enak tapi bukan ideal. Kami pernah melewati masa-masa kami nggak punya uang. Dan hari itu ketika kami nggak punya uang, saya itu harus bayar. Jadi kan adik saya mau UN kelas 3 ya, mau UN, dan ternyata nggak ada apa ya, kayak kalau mau UN tuh harus bayar dulu, gitulah intinya, tunggakan. Dan itu kita nggak bisa bayar, sejujurnya nggak bisa bayar. Loh, papa saya tukang ojek, beneran tukang ojek, bukan ojek Grab gitu ya, enggak, ini ojek beneran, ojek pangkalan gitu. Dan mama saya keluar. Saudara kalau di posisi itu, mungkin saudara dengar kayak, ya andalkan Tuhan, Jehovah Jireh, ya kan, Jehovah Jireh. Benar, Jehovah Jireh. Coba rasain aja sendiri dah. Saya pernah rasakan itu loh. Tapi Tuhan itu Allah yang benar-benar di luar dari akal logika saya. Ketika saya memutuskan untuk main di sini nih, duit nggak ada, beneran nggak ada. Tapi saya memilih Tuhan, kan bukan aku lagi ya Tuhan, kan bukan tentang aku. Bukankah aku udah kasih diriku ke Engkau? Bukankah aku udah jadi harta kesayanganmu? Dan ketika itu, bahkan kami mau makan aja susah sih. Modalnya apa saudara? Gini doang, modal dengkul. Cuma bilang gini, saya setiap kalau cerita ini saya tuh masih kebayang, dan Tuhan kau baik banget. Waktu itu ketika kita nggak tahu mau makan apa, beras ada nggak? Beras ada. Cuman kan ya nggak apa-apa sih, bukan yang nggak mengucap syukur ya. Cuman iya, besok makan beras, makan nasi. Terus selanjutnya makan apa Tuhan? Kan kita nggak ada yang tahu ya, gitu. Dan ya udah, saya cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu loh ke depan aku harus makan apa. Sementara saya jadi full timer di Mahanaim dan rumah saya di Jakarta Bekasi. Itu saya bensin mungkin seminggu itu 100.000 ada, atau sampai ya kaliin aja lah seminggu. Belum kalau ada pergi-pergi dan segala macam. Dan saya bilang, Tuhan aku gak punya uang. Tuhan aku gak tahu aku harus makan apa. Tuhan, adikku harus bayaran. Aku harus ngapain Tuhan? Dijawab gak? Wah, puji Tuhannya tidak langsung dijawab saudara. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Saksikan ini ya. Tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini, di kulkasmu masih ada makanan kok. Bener sih, ya ada ceker gitu ya, ada tulang-tulang gitu. Rencananya ya buat
apa istilahnya, mama saya kan tukang masak, terkadang kalau cateringnya, tapi nggak setiap hari kan. Kalau ada catering butuh masak kaldu kan pakai tulang dan segala macam. Masih ada kok, masih ada. Kita buka, tiba-tiba Tuhan langsung ngomong lagi, masih ada beras. Oke. Dan mati aku dia dok di Tuhan, masa suruh aku makan nasi sama tulang gitu apa gimana sih maksudnya gini ya. Tiba-tiba tau gak Tuhan bilang apa? Roh Kudus ya ngomong dalam hatiku, bagi makanan. Rasanya mantap. Dibilang itu tuh rasanya mantap banget. Nangis gak? Nangis. Singkat cerita, saya bilang udahlah kita masak bubur Cina aja ya. Bubur Cina kan cuma pakai modal bawang putih tuh ya, pakai kaldu, masak berasnya jadi bubur. Dapatlah 1 tong gede. Saya sambil ngaduk ya Bapak Ibu. Saya tuh cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, Kau baik. Makasih banget, makasih. Tangis. Hatinya sih ngomong gitu ya, mulutnya ngomong gitu. Otaknya jangan tetap. Tuhan, aku makan apa? Masa makan angin? Tuhan, tolong. Singkat cerita, yang kami bagi-bagi makanan, saya tinggal di sebuah gang, namanya Gang Senggol ya. Gang Senggol itu gang kecil gitu ya. Nama gangnya ajaib. Gang 7 namanya Gang Setan. Serius, kenapa? Serius, tau gak dia namanya Gang Setan kenapa? Karena semua gembong narkoba, pengedar, kau maling, kau yang apa gitu ya, kalau masuk ke daerah saya, dijamin 100% garanti gak akan ketangkap sama polisi. Saking padatnya. Satu rumah itu bisa 10 kakak. Satu rumah. Tidurnya shift-shiftan. Pagi sampai malam sampai pagi anaknya, karena anaknya di sekolah kan. Malam sampai pagi anaknya yang tidur. Nanti pagi sampai malam anaknya udah pergi sekolah atau anaknya main, gantian bapak emaknya yang tidur. Serius, itu rumah saya. Kami bagikan. Saya sadar banget hati mama saya waktu itu apa. Dia juga udah bingung mau ngapain. Itu ngantri sampai depan gang. Kita kasih kurang lebih mungkin 150-200 porsi. Terus saudara kan biasanya gini ya, wah ajaib nih kamu udah nabur, pasti kamu akan nuai dan trik itu juga. Tidak Bapak Ibu, tidak. Hari pertama lewat begitu aja. Hari kedua enggak. Hari ketiga kagak. Maaf ya logatnya agak Betawi banget ini ya, Jakarta. Hari keempat, kelima, keenam, sampai seminggu saya tunggu nggak ada mujizat Tuhan. Terus selama itu makan apa? Makan yang ada. Saya tuh bahkan Tuhan tuh kirimin aja lah. Kita nggak minta, tiba-tiba ada saudara kasih dan segala macam. Tapi Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Beneran. Tuhan tuh nggak pernah. Detik itu, ketika saya mencoba, oke Tuhan ini persembahan. Detik itu ya, saudara boleh percaya atau enggak, tiba-tiba ada sebuah berkat yang tidak terduga itu datang. Waktu awal-awal corona itu Presiden Jokowi kan bagi-bagi sembako, benar nggak? Benar ya, mungkin Bapak Ibu saudara lihat di TV gitu. Itu bagi-bagi sembako sampai ke gang-gang loh. Dan rumah saya memang cukup dekat sama Istana Negara, mungkin kita dari rumah saya ke Monas itu cuma 10 menit, 15 menit gitu, cukup dekat. Dan out of nowhere tiba-tiba detik itu baginya ke daerah rumah saya. Daerah rumah saya. Berharap dapat nggak? Berharap, tapi saya tuh diajarin sama papa mama saya gini, kau mungkin nggak punya uang, tapi kamu nggak boleh punya mental miskin. Oke, jadi nggak berharap yang oh Tuhan harus dapat dan enggak. Cuma detik itu ya rame, kan biasanya udah presiden datang ya rame. Ketika rame dan segala macam, papa mama saya tuh udah di rumah aja. Tiba-tiba ada orang tetangga manggil. Papa saya namanya Oo ya, jangan dikatain nih. Papa saya orangnya Oo. Oh, ayo keluar. Ah, ngapain keluar? Iya kali aja lu dapat katanya gitu. Orang Jakarta, Betawi ya kan. Lu kali aja lu dapat. Oh iya. Dia keluar. Tahu gak Bapak Ibu? Papa saya baru keluar jadi kan dari rumah ke depan gang tuh mungkin ada 50 meter ya, 50 sampai 100 meter. Papa saya jalan. Baru
sampai depan Gapura Gang nih ya, itu mobil berhenti, mobil presiden berhenti. Serius, saya sih diceritain ya sama bapak saya, tapi saya percaya lah bapak saya nggak mungkin bohong gitu ya. Itu tuh mobil beneran berhenti, dan itu pas Pampres ambilin sembako dikasih ke Pak Jokowi, dan papa saya orang pertama yang dapat sembako. Kasih tepuk tangan buat dia. Mungkin kayak kesannya, iya apa bener? Saudara, sampai sekarang juga saya nggak mikir itu beneran. Papa saya bawa, papa saya udah nggak kuat untuk berkata-kata. Sampai rumah papa saya cuma taruh, dan dia berlutut lagi, dia bilang, Tuhan, makasih. Yang didapat itu mungkin saya bilang 3 kali 5 kali lipat lebih banyak dari apa yang saya berikan, dari apa yang keluarga kami berikan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika engkau inginkan dia, engkau punya hubungan, engkau menanti-nantikan dia. Kekuatan yang baru bukan bicara tentang keperkasaan aja, tapi engkau akan dapat level yang baru, pengalaman yang baru. Kau akan dapat sebuah kekuatan roh yang entah dari mana baru, sebuah pewahyuan yang baru. Itu kekuatan baru loh, untuk menjadi 3 tahun terakhir ini, 3 tahun penetapan. Inginkan Tuhan, nantikan Tuhan. Terakhir sebelum kita tutup, sama-sama kita buka di Mazmur 37 ayat 34. Habis ini kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Mazmur 37 ayat 34. Sama-sama kita baca ya, dengan iman. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dirinya. Sebenarnya kalau saudara baca ya, kalau saudara search search di Alkitab nih ya, nantikan Tuhan itu banyak ayatnya. Menantikan Tuhan, kata menanti itu banyak lah. Tapi ini salah satu dari ayat tentang menantikan Tuhan. Dan kalau saya baca, saya korek, ini baru dapat fresh tadi pagi. Tiba-tiba Tuhan bukakan. Kalau saya cari nih ya bahasa Ibraninya, nantikanlah Tuhan ini, dalam bahasa Ibraninya itu kafah. Kafah, Q-A-V-A-H, kafah. Artinya tuh ada 3 yang paling penting yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, to wait and look eagerly. To wait and look eagerly. Jadi yang seperti tadi saya bilang, ketika kita menantikan Tuhan itu bukan kayak orangnya kita nggak ambil keputusan. Kita orang yang menanti-nantikan, oh ya, oke Tuhan, mari datang, come. Enggak lah, memang Tuhan bukan parkir. Enggak. Tapi to wait and look eagerly itu untuk menunggu atau melihat dengan penuh semangat. Semangat. Gak ada yang namanya menantikan Tuhan. Semua hidup pilihan. Kau mau kenal Tuhan atau enggak? Kau mau punya hubungan atau enggak? Kau mau menantikan Tuhan atau enggak? Itu pilihan. Itu pilihanmu. Dan saya harap semua pasukan Tuhan di tempat ini, kau pilih yang benar. Kau pilih untuk menantikan Tuhan. Kau pilih untuk punya dalam. Itu gak pernah terganti. Yang dalam. Arti yang kedua, to wait for, to linger ya, benar ya bahasa Inggris saya, maaf ya. To wait for, to linger for, menunggu waktu yang lama. Misalnya menunggu dalam waktu yang lama. Memang mungkin jawabanmu atau apa yang selama ini saudara doakan, apa yang selama ini saudara impikan, yang saudara mungkin cry out gitu ya, saudara jerit, mungkin gak akan langsung dijawab sama Tuhan. Tapi percayalah ketika engkau terus nantikan, engkau gak pilih untuk aku, jawaban itu pasti datang. Kekuatan itu baru pasti datang. Kekuatan baru itu pasti datang. Pasti. Terus nantikan. Masuk terus. Dan arti yang terakhir, to bind together. Artinya apa? Mengikat.
Ketika kita menantikan Tuhan, itu seperti kita diikat sama Tuhan, menyatu. Selama ini yang slogan Bahtera ya, menurut saya cuma jadi slogan, menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian ngerti gak sih, saudara tuh ngerti gak sih menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu punya arti yang dalam loh. Itu punya arti yang dalam. Kau akan sehati, sepikir, sederap, sejalan. Kau mungkin akan satu sayap sama Tuhan. Itu artinya diikat. Diikat. Dan itu adalah upah menurut saya ya. Ketika engkau mau menantikan Tuhan, kau akan diikat. 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 Kalau saudara lihat ayatnya, saudara perhatiin ya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara pernah, aku dibaca nih ya, aku tuh selalu ngebayangin loh, kita cuma menantikan Tuhan, Tuhan balasnya pakai apa? Mengangkat dan untuk mewarisi negeri. Negeri tuh bukan cuma ini daerah Solo Baru gitu, enggak, negeri Indonesia. Keren banget gak sih? Ini masih nangkep gak? Nangkep ya? Amen. Ketika engkau memilih menantikan Tuhan, Ia akan apa? Mengangkat dan untuk mewarisi negeri. Loh, bukannya selama ini itu yang kita cari? Perjanjian itu yang selama ini kita jalani, kita ke negeri ke bangsa-bangsa. Saya mungkin dari awal 2021 sampai sekarang saya udah gak kehitung sih, saya udah ke beberapa kota, bukan untuk sombong ya. Tapi menurut saya ya itu Tuhan.